Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan terus beriman pada Tuhan. Selamat berjumpa kembali saat ini dalam renungan kita, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi pegangan kehidupan kita. Ada renungan hari ini Jumat 19 November tahun 2021. Temanya adalah iman mendorong mencari dan menemukan Tuhan. Bacaan kita terambil dari 2 Raja-Raja pasal 22. Ayatnya 11 sampai 20. Mari bersama-sama kita membaca lebih dahulu firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita berdoa dulu. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan kami mohon pertolongan Tuhan. Agar kami dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti dan juga untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari Tuhan akan kelemahan kami, sehingga kami kadang-kadang sukar untuk menangkap kehendak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua dosa kami, ampuni Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-11 sampai 20. Mari kita baca dan kita dengarkan bersama demikian. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan dan Asaya kepada Nabi Yahuda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Haras. Nabiya itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yaitu segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain, dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan menyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kupirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendasatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan di dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini.
Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Demikian firman Tuhan yang kita baca saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi itu mengisahkan Yosia yang diangkat menjadi raja menggantikan Amon ayahnya. Ketika diangkat jadi raja, umurnya baru 8 tahun, masih sangat muda, masih anak-anak. Kita bisa membayangkan anak 8 tahun diangkat menjadi seorang raja. Raja Yosia meskipun masih sangat muda, tetapi ia menjadi raja yang baik di mata Tuhan. Meskipun ayahnya Raja Amon dan juga kakeknya Raja Manase itu penyembah dewa dan meninggalkan Tuhan. Mari kita lihat dalam ayat yang kedua dikatakan demikian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Raja Yosia ini juga bisa kita baca kisahnya di kitab 2 Tawarikh pasal 34. Di situ kita menemukan adanya 4 yang dilakukan oleh Yosia yang dipandang baik oleh Tuhan Allah. Ada 4 yang dilakukan yang dipandang baik. Yang pertama-tama, pada usia 16 tahun, usia remaja, Yosia mencari Allah. Di 2 Tawarikh pasal 34 ayat 3a dikatakan demikian. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Pada usia remaja 16 tahun, ia sudah mencari Allah. Ia tidak terpengaruh oleh ayahnya, oleh kakeknya, dan tentunya oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, yang semuanya menyembah dewa. Ketika banyak orang meninggalkan Allah dengan menyembah dewa, justru Yosia yang muda itu mencari Allah dan menemukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kita bahwa hidup benar dengan beriman kepada Tuhan tidak ditentukan oleh umur seseorang, oleh tua mudanya seseorang. Memang sebaiknya semakin bertambah umur seseorang, semakin dewasa dalam iman. Jadi bertambah umur harusnya bertambah imannya. Karena semakin bertambah umur akan semakin banyak menghadapi pergumulan hidup. Apalagi kalau sudah lanjut usia, maka tubuhnya menjadi semakin lemah. Dan iman pada Tuhanlah yang seharusnya menjadi penopang kelemahan-kelemahan tubuhnya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yosia mencari Allah, tentu didasarkan pada keyakinan imannya. Iman menjadikan ia rindu ingin mendekat pada Allah. Imanlah yang memberi semangat dan kekuatan seseorang untuk menyembah Allah. Demikian juga iman kitalah yang akan memberikan kekuatan dan semangat pada kita untuk hidup mendekat dan menyembah pada Tuhan. Itu yang pertama, yaitu Yosia mencari dan menemukan Tuhan. Yang kedua, pada usia 20 tahun. Usia 20 tahun lebih tua sedikit. Ia menghancurkan dan membersihkan tempat-tempat ibadah yang dipakai menyembah dewa. Dalam 2 Tawarikh pasal 34 ayat 3a dikatakan demikian. Pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan
tiang-tiang berhala patung, patung pahatan dan patung-patung tuangan. Niat untuk mencari jalan menemukan Allah oleh Yosia dengan serius dia lakukan. Jadi niat untuk mencari Allah yang dilakukan oleh Yosia itu dilakukannya dengan serius. Ia sungguh-sungguh menyiapkan hatinya ketika akan menyembah Allah. Ia tidak ingin menyembah Allah dengan sembarangan, dengan main-main. Ia ingin semua yang menghalanginya disingkirkannya. Jadi penghalang untuk menyembah Tuhan disingkirkannya. Maka dia lakukan itu dengan menyingkirkan patung-patung, tempat penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kita agar dalam menyembah Tuhan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan menyiapkan hati kita. Beribadah pada Tuhan harus disertai sikap hormat, dengan menata hidup untuk menyembah kepadanya seperti Yosia. Meskipun kita harus beribadah di rumah pun kita lakukan dengan rasa hormat pada Tuhan. Segala sesuatu yang menghalangi ibadah kita haruslah kita singkirkan. Seperti misalnya ketika kita beribadah, hati kita dalam kegelapan karena ada rasa benci, rasa marah, rasa iri dan sebagainya. Singkirkan semua itu yang menghalangi kita mendekat pada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada usia 26 tahun, ini lebih tua lagi, ia memperbaiki rumah Tuhan Allah, yaitu tempat ibadah. Di 2 Tawarikh pasal 4 ayat yang ayat 34, pasal 34 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, pasal 34 ayat 8. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalya dan Maaseiah penguasa kota serta Yoah bin Yoahas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Sebagai rasa hormat dan baktinya pada Tuhan, maka Yosia memerintahkan untuk memperbaiki rumah Tuhan, tempat ibadah. Ungkapan syukur Yosia diungkapkan lewat tindakannya memperbaiki rumah Tuhan. Ia menunjukkan bahwa Yosia hidup dengan menghargai Tuhan. Iman yang benar akan selalu menghargai Tuhan dalam hidupnya dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Itulah yang ketiga. Yang keempat, Yosia mengajak agar rakyatnya taat kepada Tuhan Allah dengan mentaati hukumnya, perintah-perintahnya dan kehendaknya. Di 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 3 dikatakan demikian. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengakui Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat itu turut mendukung perjanjian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yosia mengajak umat Tuhan, rakyatnya, untuk hidup pada jalan Tuhan dengan mentaati perintahnya, kehendaknya. Iman harus diungkapkan dengan mentaati Tuhan. Ini bukti bahwa Yosia benar-benar ingin hidup setia kepada Tuhan. Ingin benar-benar beribadah, menyembahnya, dan menghormati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan hari ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, iman Yosia yang menjadikannya dia terdorong untuk mencari dan menyembah Tuhan.
Sementara orang-orang yang ada di sekitar melupakan Tuhan. Ini yang pertama adalah imanlah yang mendorong Yosia untuk mencari dan menemukan Tuhan. Sementara lingkungannya meninggalkan Tuhan. Yang kedua, kedewasaan hidup beriman tidak ditentukan oleh umur seseorang. Terbukti Yosia yang muda hidup lebih benar dibandingkan orang-orang di sekitarnya yang menyembah dewa. Yang kedua, kedewasaan hidup menyembah Tuhan tidak ditentukan oleh umur seseorang. Yang ketiga, beriman pada Tuhan harus disertai dengan menghormati dan mentaati Tuhan seperti Yosia yang mentaati, menghormati Tuhan sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Dia menghilangkan tempat-tempat penyembahan dewa. Dia membangun rumah Tuhan yang sudah lama tidak digunakan. Luar biasa. Luar biasa itulah Yosia. Sehingga kita semuanya dipanggil juga untuk mengikutinya. Beriman pada Tuhan harus disertai dengan menghormati dan mentaati kehidupan kita pada Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita saat ini. Dengan bersama-sama kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur karena Engkau sudah berfirman kepada kami. Mengingatkan kami bahwa kalau kami beriman kepadamu, maka kami akan terus mencari dan mendekat pada Tuhan. Dan ketika kami mendekat pada Tuhan, maka ada kekuatan, ada rasa hormat muncul dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Bahkan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain seperti kehidupan Yosia, raja yang masih muda itu. Kami merasakan dan mendengar firman Tuhan bahwa Yosia mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Kehidupan spiritualnya bertumbuh, maka kami sebenarnya diajak juga untuk bertumbuh di dalam kehidupan spiritual kami. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa. Berdoa untuk kehidupan kami, kehidupan sesama kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan berat. Terutama kami berdoa bagi yang mengalami bencana alam, banjir yang terjadi di mana-mana Tuhan. Kasihanlah mereka yang menjadi korban bencana alam banjir Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong mereka. Berkati siapapun yang menolong mereka, yang menjadi relawan, berkati semuanya. Kami juga berdoa untuk yang masih terdampak dengan pandemi Tuhan. Terutama yang berkaitan dengan mencari rezeki, di mana mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Tolong Tuhan kasihani mereka. Tuhan tetap memberikan kecukupan rezeki bagi mereka. Berkati usaha mereka untuk mendapatkan rezeki Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa kami secara khusus untuk gereja GKJ Sarimulyo. Dengan segala pergumulannya, berkati setiap ibadah yang dilakukannya Tuhan. Biarlah ibadah berjalan dengan baik. Dan jauhkan jemaat-Mu yang datang ke gereja dari sakit penyakit, terutama dari virus COVID Tuhan. Demikian Kau berkati siapapun yang ikut menyelenggarakan ibadah di gereja Tuhan. Terutama untuk tim multimedia Tuhan. Kau berkati majelis gereja-Mu, Kau berkati para jemaat-Mu yang datang dalam ibadah. Demikian juga yang ibadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati satu persatu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, orang tua kami yang akan lanjut usia, mengalami kelemahan tubuh. Demikian juga untuk Bu Sarno, Bapak dan Ibu Sariman, Ibu Timangun Sentono,
Ibu Murjangkung, Bapak Seswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardiutomo, Ibu Wagiah Paijo. Orang tua kami semua ini Tuhan dampingi dan Tuhan teguhkan imannya. Kami berdoa bagi yang sakit, mengalami kelemahan tubuh karena sakit, Tuhan dampingi mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Jonathan Purwoko, anak Amoresa, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Ibu Syekh Prajanji Ramadjo, Bapak Wilson Siagian, anak kami Dinda Adianto, Ibu Lintang Kusuma Wardani, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Wasito Utomo, Ibu Siwiati, Bapak Ibu Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Rasdiono, Ibu Dewi Slamet Sunarno, Bapak Repin Sukarsono dan saudara kami Yunan Widiatmoko. Tuhan kami serahkan yang sakit ke dalam tangan Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anakmu, saudara kami yang masih studi dan sekolah. Berkati kesulitan yang mereka alami, Tuhan akan menolong mereka selama pandemi ini. Mereka mengalami kesulitan untuk belajar Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu bangsa negara kami. Para pemimpin bangsa kami Engkau berkati, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, agar terus mampu melakukan tugasnya dan Engkau dampingi mereka Tuhan. Bapa dalam surga kami serahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, renungan hari ini kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati.